warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Wirma Putri. Saya akan memberikan materi pada pertemuan kedua mata kuliah Hukum Internasional berkenaan dengan hakikat dan daya ikat hukum internasional. Jika kita membicarakan hukum internasional, akan ada banyak isu yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Salah satunya adalah hakikat HI. Apakah merupakan hukum atau belum memenuhi syarat sebagai hukum? Pertanyaan apakah HI adalah hukum yang sebenarnya sampai hari ini masih menjadi topik yang sering didiskusikan oleh para ahli hukum, karena hukum internasional memiliki karakteristik tersendiri yang bisa menjadi persamaan sekaligus perbedaan dengan bidang hukum yang lainnya. HI bisa memiliki keunikan berkenaan dengan subjeknya, sumber dan ruang lingkup di mana hukum internasional itu berlaku. Jika kita kembali kepada pertanyaan apakah HI adalah hukum, maka setidaknya ada dua pendapat yang besar dalam atau di kalangan ahli hukum. Pertama, menyatakan bahwa HI bukan hukum, tapi hanya merupakan kumpulan aturan moral yang tidak mengikat. Jadi kalau seandainya kita berbicara berkenaan dengan moral, maka yang mengikat atau kewajiban atau keinginan seseorang atau keinginan subjek hukum untuk mengikatkan diri itu berasal dari dirinya sendiri, consent, bukan karena paksaan. Oleh karena itu, HI tidak bisa memaksa subjeknya untuk mematuhi HI. Pendapat kedua, HI dinyatakan sebagai hukum yang dapat diperlakukan sama dengan bidang hukum lain yang mengikat. Keunikan dan ketidaksamaan HI dengan yang lain itu bukan merupakan satu halangan bagi HI untuk menjadi hukum yang dapat diperlakukan terhadap subjeknya, karena HI pun memiliki hak dan kewajiban tersendiri dan mengikat subjek-subjek tertentu. Pertanyaan mengenai hakikat HI lebih karena pendapat salah satu ahli hukum terkenal yang menyatakan bahwa hukum internasional merupakan kaidah atau norma hukum, tetapi hanya merupakan etika dan norma kesopanan internasional. Ahli hukum ini adalah John Austin. Pendapat ini dia kemukakan di sekitar tahun 1858. Karena dia menyatakan HI bukan hukum, maka tidak memiliki daya ikat. Dalam pandangan Austin, hukum adalah perintah dari pemerintah yang berdaulat dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, HI bukan merupakan hukum karena tidak memiliki otoritas kedaulatan yang jelas dan tidak memiliki sanksi. Dilihat dari pendapatnya, Austin cenderung memaknai hukum hanya sebagai aturan tertulis dalam arti hukum positif yang dilahirkan dari pemerintahan yang berdaulat, karena harus dikeluarkan oleh lembaga yang berdaulat. Dan karena hukum jika tidak memiliki sanksi dianggap tidak ada atau lemah, maka menurut Austin HI bukan merupakan hukum. Kalau Anda melihat perkembangan dunia saat ini, mungkin Anda akan melihat pandangan Austin bisa saja masih bisa dipakai, tapi bisa juga sudah tidak bisa dipakai. Coba Anda diskusikan dengan teman Anda. Menurut Anda, karena pendapat Austin dibuat pada tahun 1800-an, apakah masih relevan untuk kondisi saat ini? Kemudian, jika kita kembalikan lagi kepada pendapat Austin berkenaan dengan hukum yang harus dikeluarkan oleh lembaga otoritas yang sah, bagaimana dengan hukum tidak tertulis yang tidak dikeluarkan oleh lembaga tertentu namun berlaku dalam masyarakat? Sedangkan HI mengakui bahwa hukum tidak tertulis merupakan salah satu sumber hukum internasional yang nanti akan Anda pelajari setelah materi ini. Yang harus Anda ingat ketika Anda bicara hukum, maka Anda harus memahaminya secara luas, di mana dalam hukum ada atau eksis nilai-nilai rasa keadilan, kebenaran, dan kesadaran yang itu bisa saja tertulis dan tidak tertulis. Seperti yang saya bilang, tidak hanya HI sebenarnya,
mengakui bahwa hukum tidak tertulis itu bisa saja ada, berlaku dan diakui oleh masyarakat walaupun sebenarnya mungkin tidak ada lembaga tertentu yang mengeluarkannya. Kalau dalam hukum itu bisa jadi masuk dalam kategori kebiasaan hukum internasional. Kemudian kembali kepada pendapat bahwa hukum akan lemah tanpa sanksi. Apakah hukum internasional itu lemah? Jika kita merenungkan atau berusaha memahami atau mendalami atau melihat fakta, pendapat berkenaan bahwa hukum internasional lemah itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Bukan karena isi hukumnya, tapi lebih pada penegakannya yang sangat syarat unsur politik. Dalam hukum domestik, setidaknya akan terlihat dengan jelas pembagian kamar-kamar kekuasaan. Dalam HI itu tidak jelas perbedaannya. Jadi, menurut Austin, HI itu tidak memiliki kekuasaan legislatif, tidak punya kekuasaan eksekutif, dan tidak punya sanksi yang pas atau yudikatif. Jadi, apakah jika suatu tatanan aturan tidak dikeluarkan oleh lembaga legislatif, tidak dijalankan oleh lembaga eksekutif, dan tidak ada sanksi yang diberikan oleh lembaga yudikatif, dapat dikatakan hukum. Pendapat Austin ini banyak diikuti oleh ahli hukum yang lain. Namun banyak juga para ahli hukum yang mengkritik pendapat Austin. Ahli hukum yang menggunakan pendekatan hukum alam, sejarah dan sosiologis merasa bahwa Austin itu mengesampingkan keberadaan hukum kebiasaan, melupakan keberadaan manusia sebagai anggota komunitas sosial, dan seolah-olah bahwa negara tidak bisa menjadi subjek jika berkaitan dengan subjek, karena hanya person atau individu yang bisa menjadi subjek hukum. Tapi jika ditanya apakah HI lemah, kita harus melihatnya dari beberapa perspektif. Tapi setidaknya kita memahami bahwa sebenarnya kekuatan hukum internasional itu berada pada kerjasama antar negara, dan berdasarkan kerjasama tersebut negara-negara mau mematuhi hukum internasional itu sendiri. Apakah keberadaan hukum internasional itu ada? Ada. HI dapat dilihat dengan fakta adanya subjek HI yang dalam tanda kutip berusaha menaati perjanjian yang dibuat bersama-sama. Jika terjadi sengketa, subjek HI ini berusaha untuk menyelesaikannya melalui perundingan pihak ketiga ataupun organisasi internasional. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa kaidah HI banyak diadopsi oleh hukum nasional. Kalau kita melihat bagaimana HI mengikat, ada dua pendapat yang paling besar, yaitu aliran hukum alam dan hukum positif. Dalam perkembangannya ada juga aliran sosiologis. Di awal perkembangan HI yang menyatakan daya mengikat HI dipelopori oleh hukum alam dan positif. Menurut hukum alam, hukum berasal dari alam dan diturunkan oleh alam kepada manusia melalui akal dan rasionya. Hal ini bersifat abadi dan universal. Menurut aliran ini, hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang berlaku untuk masyarakat internasional secara universal. Jadi itu sudah ada, oleh karena itu harus kita patuhi. Itu dalam hukum alam. Karena faktanya ada. Kelemahannya terlalu abstrak dan samar. Tapi memang akan sangat berdekatan dengan filosofis dan moral dari hukum itu sendiri. Kemudian aliran kedua, daya mengikat HI menurut aliran hukum positif. Hukum dibuat oleh manusia atau masyarakat yang tumbuh, hidup, berlaku dan berkembang dalam masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Hukum internasional berlaku karena masyarakat internasional sendiri yang membuat, membutuhkan dan menghendaki untuk tunduk dan terikat pada hukum internasional. Oleh karena itu, agar hukum internasional tersebut mengikat dan ditegakkan, masyarakat internasional harus berusaha membuatnya berlaku secara efektif. Misal, bisa melalui pembentukan organisasi internasional disertai organ-organ serta peraturan hukum internal, terus melengkapi perjanjian bilateral dengan antar negara, dan mencantumkan klausul penyelesaian sengketa. Setidaknya ini akan memberikan 3 hal yang diminta oleh Austin: legislatif, eksekutif,
yudikatif, dan yudikatif. Saya sudah menjelaskan dua aliran yang menjelaskan bagaimana HI itu bisa mengikat negara-negara atau mengikat subjeknya, tidak hanya negara, untuk patuh pada HI. Nah, menurut Anda, apakah ada daya ikat HI yang lain? Karena jika kita melihat perkembangan hukum internasional saat ini, perkembangan HI berkembang cepat, namun perkembangan itu juga menciptakan dinamika perubahan yang sangat besar dalam HI. Misal, perkembangan subjek HI, batas wilayah yang seolah-olah sekarang borderless, teknologi informasi yang mematahkan banyak teori klasik hukum, kehadiran revolusi industri, bahkan suatu pandemik bisa memutuskan mata rantai hubungan internasional. Saya menunggu pendapat Anda. Silakan dibaca referensi yang lain. Selamat berdiskusi dan sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.